akar masalah sebenarnya dari kemerosotan ekonomi Eropa tuh ternyata dari SDM-nya sendiri loh, dari manusianya sendiri. The news for Europe just keeps getting worse. In my view, we are already in a crisis mood. Dan bener aja kan, kejadian kan, ada Trump tarif kan, pada panik deh langsung. Kita bahas Eropa lagi. Udah lama nih kita nggak nyentuh Eropa nih. Ya kayak kita semua tahu, selama ini Eropa tuh kan bisa dibilang jadi salah satu kawasan yang paling diperhitungkan di dunia ya. Peristiwa-peristiwa penting, tokoh-tokoh penting, khususnya di sekitar 500-an tahun terakhir, itu tuh berkutatnya tuh ya di Eropa. Ya bisa dibilang Eropa nih jadi kawasan yang paling maju lah kalau dibandingin sama kawasan lain di dunia. Tapi itu dulu. Soalnya ternyata belakangan ini dominasi Eropa di kancah dunia tuh mulai kelihatan goyah nih. Apalagi dengan adanya persaingan antara Amerika sama Cina yang bisa dibilang makin mendominasi perekonomian global, yang bikin Eropa makin kelihatan ketinggalan jauh. Tapi kenapa ya negara-negara Eropa yang selama ini jadi kekuatan ekonomi dunia bisa makin ketinggalan? Apa ini artinya masa keemasan Eropa emang udah berakhir? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa ekonomi Eropa makin ketinggalan di Learning by Google. Ya, kalau kita ngomongin kekuatan ekonomi global saat ini, yang kepikiran di otak kita tuh kan pasti antara Amerika sama Cina ya. Apalagi beberapa tahun belakangan ini kan dua negara ini tuh kan emang terlibat perang dagang, sama-sama berusaha jadi penguasa di perdagangan internasional. Pokoknya sekarang tuh bener-bener dua ini nih, Amerika Cina terus. Padahal kalau ditarik agak jauh, ke awal tahun 2000-an misalnya, waktu itu tuh selain perekonomian Amerika yang emang udah sangat dominan sejak abis Perang Dunia II, Eropa tuh jadi kawasan yang punya kekuatan ekonomi yang sangat dominan juga loh. Khususnya di sini negara-negara kayak Jerman, Inggris, sama Prancis yang emang selalu langganan jadi negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Pokoknya Eropa tuh megang banget lah waktu itu. Sampai nggak lama berselang, kekuatan ekonomi baru muncul dari belahan bumi timur. Iya benar, Cina, yang kemudian hadir dan bersaing jadi salah satu negara dengan perekonomian terkuat di dunia juga. Dan ya udah, sampai saat ini akhirnya bisa dibilang Cina tuh jadi satu-satunya negara yang bisa bersaing sama Amerika dalam hal kekuatan perekonomian. Nah sekarang nih di saat perekonomian Cina tumbuh pesat dan berusaha ngejar Amerika, perekonomian di Eropa tuh malah stagnan. Dan ini di sini kita nggak ngomongin negara Eropa yang emang perekonomiannya lagi kacau ya, kayak Yunani gitu tuh enggak, kita nggak ngomongin itu. Kita ngomongin overall benua Eropa yang bisa dibilang ya satu benua tuh perekonomiannya sekarang tuh stagnan, nggak bertumbuh. Negara-negara yang ekonominya bisa dibilang stagnan tuh bahkan termasuk 3 negara dengan kekuatan ekonomi yang paling dominan di Eropa yang gue sebutin tadi. Jerman, Inggris, sama Prancis. Jadi kayak berasa bener-bener kelar nih Eropa nih. Waduh. I think people are waking up to the fact that Europe really is in trouble. The news for Europe just keeps getting worse. In my view, we are already in a crisis mood. Our former model is over. If we follow our classical agenda, we will be out of the market. Oh ya, ini sebenarnya 3 negara ini, Jerman, Inggris, sama Prancis, mereka tuh sampai saat ini tuh masih masuk 10 kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Kalau dilihat dari GDP-nya, Jerman tuh masih jadi yang terbesar nomor 3 di dunia. Terus ada Inggris di posisi 6, sama Prancis di posisi 7. Terus ada Italia juga di posisi 8. Jadi sebenarnya kalau dilihat secara posisi itu masih aman, masih pada tinggi lah. Tapi kalau dibandingin dari tahun-tahun sebelumnya, baru tuh kelihatan tuh kalau ekonomi negara-negara Eropa tuh sekarang tuh stagnan. Atau ini biar lebih kebayang, coba lu lihat grafik GDP yang dikeluarin sama World Bank ini deh. Dari sini lu bisa lihat kan, Amerika GDP-nya melejit, terus ada Cina yang ngejar. Nah, di saat dua negara ini bersaing, negara-negara Eropa dengan kekuatan ekonomi paling dominan, mereka tuh malah makin susah buat ngejar dua negara ini. Susah buat ngejar Cina sama Amerika. Iya, emang GDP mereka tuh masih ngalamin peningkatan. Tapi peningkatan ini tuh nggak bisa dibandingin sama peningkatannya Amerika dan Cina. Ini jauh banget. Bahkan yang lebih gilanya lagi, kalau perusahaan-perusahaan teknologi raksasa asal Amerika kayak Meta, Amazon, Nvidia, Apple, sama Microsoft digabungin jadi satu, itu valuasi 5 perusahaan itu bakal jadi kekuatan ekonomi terbesar ketiga di dunia. Sampai bisa ngegeser Jerman yang GDP-nya cuma sekitar setengah dari total valuasi 5 perusahaan Big Tech tadi. Ini kan edan kan? Cuma perusahaan loh, perusahaan-perusahaan teknologi doang loh, sampai bisa ngalahin negara Eropa. Wah. Just take the biggest US ones over the last couple of years. If their combined value was a country, it would have the 3rd biggest GDP in the world
after the US and China. Oke, sekarang kita ke penyebabnya. Penyebab kenapa Eropa bisa jadi begini perekonomiannya. Ini sebenarnya alasan kenapa ekonomi Eropa tuh stagnan dan susah bersaing sama Amerika dan Cina, itu tuh faktornya tuh banyak banget ya, kompleks banget ini. Cuma ada nih, satu alasan yang bisa dibilang paling krusial, satu alasan yang bisa dibilang jadi faktor utama yang ngebikin ekonomi Eropa stagnan. Faktor kurangnya inovasi. Ya, jadi walaupun selama ini kita tuh tahu kalau banyak pemikir hebat lahir di Eropa, banyak penemuan penting muncul di Eropa, kayak telepon, TV, mobil, kereta api, sampai obat-obatan, tapi itu semua tuh ada di masa lalu. Nah, di masa sekarang bisa dibilang Eropa tuh udah jadi kawasan yang biasa aja. Dan ini yang ngomong gini nih bukan gua ya, yang ngomong tuh doi nih, Mario Draghi. Salah satu ekonom paling berpengaruh di Eropa sekaligus mantan presiden European Central Bank. Jadi kalau menurut dia, menurut Draghi, salah satu alasan kenapa Eropa bisa kalah dalam hal inovasi adalah karena Eropa tuh gagal memanfaatkan peluang waktu revolusi digital mulai terjadi. Ya, kayak yang kita semua tahu, waktu internet mulai dikenalkan ke publik tuh kan itu langsung banyak banget ya perusahaan-perusahaan Amerika yang mulai ngelihat peluang baru di sini. Dan mereka jadi pada fokus ngembangin produk digital. Dan fokus Amerika ke revolusi digital ini juga tuh bisa dilihat dari perubahan jumlah pendanaan risetnya. Emang berubah gimana? Jadi masih menurut laporannya Draghi, di tahun 2000-an, pendanaan riset dan pengembangan produk di Amerika tuh masih berkutat di industri otomotif sama farmasi. Tapi terus di tahun 2010-an, jumlah pendanaan riset ini tuh beralih, jadi lebih banyak di pengembangan software dan hardware. Terus di tahun 2020-an berubah lagi nih, pendanaan risetnya tuh jadi berfokus ke pengembangan produk digital. Termasuk di sini pendanaan buat riset AI. Nah, itu di Amerika tuh. Kalau di Eropa gimana? Kalau di Eropa, masih menurut Draghi, sebenarnya tuh ada tahap di mana riset Eropa dan Amerika tuh bersaing ketat, yaitu terkait riset di bidang otomotif. Ya kan tadi kan, di awal tahun 2000-an awal tuh kan Amerika tuh kebanyakan dana risetnya tuh kan emang buat teknologi otomotif. Nah, itu sama tuh, Eropa juga waktu itu begitu, sama-sama bersaing di otomotif. Nah, tapi terus waktu Amerika berubah fokus ke riset software sama hardware, bahkan ke produk digital, nah itu Eropa tuh masih stuck tuh, mereka masih riset di situ-situ aja. Mereka masih ngelakuin riset di sektor yang lebih matang menurut mereka, kayak otomotif. Ya, walaupun sebenarnya pilihan Eropa ini tuh masuk akal karena berusaha ngurangin resiko kerugian dibanding investasi di sektor yang masih baru banget kan. Tapi gara-gara ini, Eropa tuh jadi ketinggalan jauh banget dalam hal inovasi. Disebut sekarang tuh cuma ada 4-5 perusahaan teknologi asal Eropa yang masuk daftar 50 perusahaan teknologi teratas di dunia. Dan ingat, ini tuh di satu kawasan nih, di satu benua nih, di seluruh Eropa yang masuk top 50 itu cuma 5 perusahaan doang. Dan terus kalau dibedah lagi per negaranya, 4-5 perusahaan ini tuh berasal dari negara-negara yang semuanya tuh beda-beda. Masing-masing negaranya tuh satu di Inggris, satu di Jerman, satu di Prancis, satu di Belanda, sama satu di Swedia. Masing-masing cuma punya satu perusahaan teknologi yang top. Dan itu pun bahkan kalah sama Korsel dan Jepang yang masing-masing punya 2 perusahaan teknologi yang masuk top 50 dunia. Dan ini segini belum dibandingin sama Cina atau Amerika loh. Jadi ya jelas makin kelihatan ketinggalannya Eropa di sini. This is one of the most consequential figures in global economics, and in September, he sounded an alarm. His report warned that the US and China were innovating so expeditiously, Europe needed to invest hundreds of billions of euros extra every year to compete, possibly to survive. Atau contoh lain lagi deh nih, dari sektor yang selama ini jadi fokus riset utamanya Eropa deh, sektor otomotif. Ya, kayak yang kita tahu, Eropa tuh kan jadi salah satu kawasan yang mulai terkenal sangat getol menyuarakan isu lingkungan ya. Nah, dengan tingginya concern mereka ke isu lingkungan, dengan fokusnya mereka ke isu lingkungan, harusnya mereka tuh jadi salah satu pelopor kendaraan listrik dong. Harusnya produk kendaraan listrik mereka tuh maju dong. Orang sejalan sama fokus risetnya kan. Tapi ini sayangnya enggak. Nih, kalau menurut data dari Cleantechnica disebut, cuma ada satu brand otomotif asal Eropa yang berhasil ngejual mobil listrik mereka dalam jumlah besar. Cuma Volkswagen lewat seri VW ID3 sama VW ID4-nya. Tapi itu pun kalau dibandingin sama brand-brand asal Cina, kayak Wuling, BYD, Aito, Changan, atau Li Xiang, apalagi sama Tesla yang dari Amerika, itu VW tuh masih kalah jauh penjualannya. Jadi ya dari sini aja kan kelihatan mulai terpuruknya ya ini Eropa ya. Yang katanya mereka riset atau fokus di bidang otomotif, di bidang otomotif itu mereka malah kalah saing jauh sama Amerika dan Cina. Gimana coba?
Oh iya, kalau kita ngomongin VW juga, karena persaingan yang makin sulit, brand asal Jerman ini tuh mereka tuh sampai ngalamin penurunan penjualan yang berdampak ke merosotnya keuntungan dan berujung ke penutupan banyak pabrik dan pemecatan karyawan besar-besaran. Aduh. Segini VW loh, segini VW loh. Volkswagen is at the center of this difficult transition. It's still Europe's biggest car maker and one of the EU's industrial engines. But it didn't prepare for an electric vehicle revolution. VW became emblematic of Germany's struggle. What VW is trying to do is close up to 3 factories. We're talking about tens of thousands potentially of job cuts. Dan kalau kita ngomongin kurangnya inovasi di Eropa, bisa dibilang akar masalah sebenarnya dari kemerosotan ekonomi Eropa tuh ternyata dari SDM-nya sendiri loh, dari manusianya sendiri. Ya soalnya kan yang namanya inovasi itu kan berasal dari manusia ya, itu tuh kan buah pemikiran dari manusia. Jadi ya menurunnya inovasi di Eropa saat ini tuh bisa dibilang ya karena SDM Eropa sendiri tuh kualitasnya juga turun. Dan kalau menurut Politico, kenapa bisa begini? Salah satu penyebabnya tuh soalnya orang-orang Eropa mereka tuh punya jam kerja yang relatif lebih sedikit kalau dibandingin sama orang-orang Amerika. Yang mana ini juga berarti orang Eropa tuh lebih tidak produktif kalau dibandingin sama orang Amerika. Increasing productivity is one of Draghi's solutions to this. It doesn't mean making people work harder. It means for the same amount of work, a person creates more value. Terus selain dari dalam Eropanya sendiri, ada faktor-faktor eksternal juga yang ngebikin pertumbuhan ekonomi Eropa jadi makin terpuruk. Ya sebenarnya faktor-faktor eksternal ini tuh udah beberapa kali gue bahas ya di video-video kita yang dulu. Kayak misalnya yang paling baru tuh faktor terpilihnya Donald Trump jadi presiden Amerika. Ya lu mungkin udah pada tahu lah, Trump tuh kan bisa dibilang dia tuh cenderung kurang ramah sama Eropa kalau dibandingin sama presiden-presiden Amerika sebelumnya. Ya jadi kalau selama ini Amerika sama Eropa tuh dikenal punya hubungan yang baik, apalagi Amerika dan banyak negara Eropa juga beraliansi di NATO kan. Nah hubungan ini tuh kelihatan merenggang waktu Trump kepilih jadi presiden Amerika. Apalagi waktu kemarin Trump ngeluarin Trump tarif, wah itu makin renggang deh tuh. Ya walaupun nominalnya tuh nggak segede tarif buat Cina dan negara-negara BRICS, tapi karena sampai sekarang Amerika tuh jadi pasar utama ekspor Eropa, jadinya ya adanya tarif tambahan ini tuh makin jadi pukulan telak buat perekonomian Eropa. Dan sebenarnya hal kayak gini tuh udah pernah terjadi loh waktu Trump ngejabat jadi presiden Amerika di tahun 2018. Waktu itu doi sempet tuh ngeberlakuin tarif tambahan buat ekspor baja dan aluminium dari Eropa yang mau masuk ke Amerika. Nah kemarin waktu Trump kepilih lagi, itu banyak tuh yang memprediksi kalau kejadian kayak tadi tuh bakal keulang lagi. Tapi sayangnya para pemimpin Eropa tuh mereka tuh kayak kurang peduli gitu. Terkesan bodoh amat dan nggak ada antisipasi. Dan bener aja kan, kejadian kan, ada Trump tarif kan. Pada panik deh langsung. Walaupun ya akhirnya sampai gue bikin video ini, tarifnya Trump ini tuh lagi ditunda dulu ya. Kecuali buat Cina yang malah dinaikin. Tapi terus update barusan nih pas gue lagi syuting nih, Amerika tuh nawarin nego tarifnya ke Cina. Jadi ya masih gonjang-ganjing nih, dinamikanya nih masih naik turun nih. Tapi ya tetap di sini Eropa terlihat kurang persiapan. Ada. US President Donald Trump's tariffs of 20% on all imports from the European Union mark the latest escalation in the ongoing trade war between the US and Europe. For the EU, a big net exporter to the US, this could lead to damages reaching tens of billions of euros. Terus kalau kita ngomongin Trump dan pengaruhnya ke perekonomian Eropa, ada lagi nih gebrakan dia yang sedikit banyak ngasih pukulan juga ke Eropa. Gebrakan terkait keputusan Trump yang nggak mau lagi ngasih bantuan persenjataan buat Ukraina. Dan malah terkesan kayak belain Rusia. Ya kayak yang kita tahu, konflik Rusia-Ukraina yang mulai pecah di awal tahun 2022 tuh kan itu ngasih dampak yang serius banget ya ke seluruh Eropa. Harga bahan makanan dan energi jadi naik drastis, biaya perang juga ikutan naik, dan akhirnya kemiskinan di Eropa makin tinggi. Ya pokoknya bisa dibilang jadi makin chaos lah Eropa lah setelah pecah perang di Ukraina. Dan sekarang Amerika, yang dari dulu jadi backingannya Ukraina dan Eropa, mereka tuh malah berbalik kayak mihak Rusia gitu. Kayak si Zelensky kan malah diomel-omelin tuh kan sama Trump kan. Dan jelas ini nggak menguntungkan sama sekali dong buat Eropa dong. Ya kebayangkan lu kan jadi negara-negara Uni Eropa. Udah kan boncos, keluar modal banyak. Ya kalau sampai kalah apa nggak makin susah ntar ekonominya. Dan karena faktor-faktor tadilah, ekonomi di Eropa sekarang tuh jadi cenderung stagnan dan jadi susah bersaing sama Amerika dan Cina. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Ada gak alasan lain yang bikin ekonomi Eropa jadi terpuruk kayak sekarang? Apa yang tadi gue sebutin udah semua? Atau lu kepikiran alasan lain? Silahkan komen.
Oke, sekian Learn by Going kali ini tentang kenapa ekonomi Eropa makin tertinggal, apalagi kalau dibandingin sama Cina dan Amerika. Ternyata bakal ada masanya ini ya, masa dimana Eropa jadi, ya bisa dibilang terpuruk lah. Ya soalnya gue dari kecil kan kalau ngeliat Eropa tuh kayak yang wah gitu kan, semuanya tuh kayak yang serba mewah, serba mahal, serba maju gitu kan. Sekarang mulai ketinggalan loh mereka loh. Waduh. Ya, kalau lo merevisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo nambahin dari video, bisa tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!